Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Amelia dari kelas 2020C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi belahan otak kiri dan kanan. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin ada baiknya kalau kita mengenal apa sih otak itu. Jadi, otak adalah sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia, termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran. Otak juga membuat manusia bisa berpikir dan memecahkan masalah. Selanjutnya kita beralih kepada pengertian belahan otak kiri dan kanan. Menurut Cherry, bahwa selama ini seringkali mendengar orang mengatakan bahwa mereka cenderung menjadi pemikir otak kanan atau otak kiri. Ada orang-orang yang digambarkan sebagai pemikir otak kiri, diberitahu bahwa mereka memiliki keterampilan matematika dan logika yang kuat. Dalam Brain Made Simple, belahan kiri otak bertanggung jawab untuk mengendalikan sisi kanan tubuh. Ini juga melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan logika, seperti dalam sains dan matematika. Di sisi lain, belahan kanan mengkoordinasikan sisi kiri tubuh dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan kreativitas dan seni. Kedua belahan otak dihubungkan oleh korpus kallosum dan melayani tubuh dengan cara yang berbeda. Selanjutnya adalah teori belahan otak. Menurut teori dominasi antara otak kiri atau otak kanan, setiap sisi otak mengendalikan berbagai jenis pemikiran. Selain itu, orang dikatakan lebih suka satu jenis pemikiran daripada yang lain. Misalnya, seseorang yang berotak kiri sering dikatakan lebih logis, analitis, dan objektif. Sedangkan seseorang yang berotak kanan dikatakan lebih intuitif, bijaksana, dan subjektif. Sedangkan dalam psikologi, teorinya didasarkan pada literalisasi fungsi otak. Otak berisi dua belahan yang masing-masing melakukan sejumlah peran kedua sisi otak, kiri dan kanan, berkomunikasi satu sama lain melalui korpus kallosum. Arti dari komunikasi satu sama lain dalam otak dimaksud adalah bahwa otak manusia diyakini berfungsi dalam lingkungan kimia yang kompleks melalui berbagai jenis neuron dan neurotransmitter. Teori belahan otak kanan otak kiri berasal dari karya Roger Walter Sperry yang dianugerahi Nobel pada tahun 1981. Sperry adalah seorang neuropsikolog yang menemukan akal manusia yang terdiri atas dua bagian. Ia menemukan bahwa otak memiliki fungsi terspesialisasi di sisi kiri dan kanan, dan sisi kedua itu dapat digunakan secara praktis tanpa menggunakan satu sama lain. Sperry menyerangkan bahwa bahasa dikendalikan oleh sisi kiri otak. Secara umum, sisi kiri otak cenderung mengendalikan banyak aspek bahasa dan logika, sedangkan sisi kanan cenderung menangani informasi spasial dan pemahaman visual. Selanjutnya adalah mengenai tentang dominasi belahan otak. Otak terbagi menjadi dua belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan. Organ yang sangat penting dalam kompleks ini adalah memiliki bagian-bagian tertentu dalam fungsinya masing-masing pada tubuh. Otak besar terdiri atas bagian otak kiri dan otak kanan yang penting untuk menjalankan aktivitas sehari-hari manusia. Penelitian menunjukkan otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara logika dalam bentuk bahasa, sementara otak kanan lebih berperan untuk proses intuitif dan visual. Selanjutnya adalah fungsional belahan otak kiri dan otak kanan. Yang pertama adalah fungsional dari belahan otak kiri, yaitu yang pertama adalah pengontrolan. Otak kiri berfungsi untuk mengontrol tubuh bagian kiri, termasuk seluruh organ tubuh berada dalam kontrol otak kiri. Yang kedua adalah belahan otak kiri berfungsi untuk keterampilan dalam angka-angka. Kemudian yang ketiga adalah belahan otak kiri berfungsi pada logika dan rasio. Kemudian yang keempat adalah belahan otak kiri berfungsi pada pusat intelligent quotient atau IQ. Kemudian yang kelima adalah berfungsi pada bagian objektivitas, dan yang terakhir pada bagian menulis dan membaca. Selanjutnya adalah fungsional pada belahan otak kanan. Yang pertama adalah berfungsi dalam perkembangan kecerdasan emosi atau emotional quotient. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berinteraksi dengan manusia lain, intuitif, kemampuan merasakan dan memadukan.
Yang ketiga adalah mengatur ekspresi tubuh seperti menyanyi, menari, dan melukis. Yang keempat adalah melakukan tugas matematika tentang perbandingan dan estimasi. Yang kelima adalah membantu membayangkan visual secara lengkap dan mengekspresikan apa yang dilihat. Yang keenam adalah mengontrol otot-otot di bagian kiri tubuh. Yang ketujuh adalah berperan dalam kemampuan berbahasa serta memiliki kemampuan memori jangka panjang. Yang kedelapan adalah berhubungan dengan segala sesuatu yang membutuhkan kreativitas dalam pelaksanaannya. Yang kesembilan adalah bertanggung jawab atas kemampuan spasial, meliputi pengenalan wajah dan pengolahan musik. Yang terakhir adalah melakukan beberapa fungsi matematika tapi hanya berupa perkiraan angka dan perbandingan. Baiklah teman-teman, itulah beberapa penjelasan mengenai pembelahan otak kiri dan otak kanan.